Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang keanekaragaman yang ada dalam bahasa Indonesia. Ibu tulis di sini, indahnya keragaman di negeriku, keragam suku bangsa, keragam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Itu keragaman, persatuan dan kesatuan Indonesia. Apakah ingat keragaman apa saja yang kita pelajari? Ingat keanekaragaman yang kita pelajari hari ini? Masih ingat tidak? Keanekaragaman yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu keragaman apa saja yang kita pelajari? Yang pertama apa? Bahasa. Yang kedua apa? Agama. Apa lagi? Yang ketiga suku bangsa. Yang keempat adat istiadat dan masih banyak lagi. Ya. Ternyata ada juga keragaman lain yang sangat penting. Berkelangsungan. Keragaman apa saja? Keragaman apakah itu? Ada yang tahu keragaman apa? Ada yang? Keragaman ekonomi. Ada keragaman ekonomi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan, ada gambar ini. Bisa lihat? Bisa. Ini ada gambar apa ini? Gambar peta. Ada gambar. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar peta negara Indonesia. Lihat ini ada gambar di sini. Ini gambar apa tadi? Peta. Gambar peta. Peta apa? Peta di Indonesia. Gambar peta negara Indonesia. Negara terdiri dari atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Karena itu orang-orang di Indonesia tinggal di daratan rendah, di pesisir pantai, dan ada juga yang tinggal di pendaki pegunungan tinggi. Sepertinya pegunungan, ya. Ada yang tahu pegunungan? Ada? Pegunungan ada? Ada yang tahu? Tinggal di pegunungan di pelosoknya. Mata pencaharian atau pekerjaan orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut dipengaruhi di mana detiknya ya.
Misalnya, jika dia tinggal di pesisir pantai, maka kemungkinan besar pekerjaannya sebagai apa dia? Pekerjaannya sebagai nelayan. Sekarang anak-anak buka buku di halaman 7. Di halaman 7. Lihat. Buka buku di halaman 7. Buka buku siswa tema 7 di halaman 109. Di halaman 109. Ya. Di sana ada teks yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Kalian baca terlebih dahulu. Coba baca dulu teks. Ini baca dulu. Teks ini, Keanekaragaman di Indonesia. Coba baca. Baca dulu. Baca dulu. Ini ada. Coba baca dulu teks ini. Keanekaragaman di Indonesia. Sudah baca? Sudah? Apa kalian sudah selesai baca teks tersebut? Sudah. Mari kita bahas bersama-sama. Keragaman ekonomi di Indonesia itu dari teks tersebut dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat melimpah. Untuk mengelola potensi alam tersebut, maka terdapat aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait dengan potensi alam. Ada ekonomi di bidang pertanian. Ada ekonomi di bidang peternakan. Ada ekonomi di bidang perikanan. Dan ada juga ekonomi di bidang kehutanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu aktivitas apa? Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Pertanian memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Terdapat dua jenis dia di dalam pertanian. Terdapat dua jenis. Yang pertama itu pertanian basah, artinya atau contohnya sawah. Pertanian lahan kering, contohnya perkebunan dan tegalan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang apa? Di bidang peternakan. Di bidang peternakan. Ada beberapa macam aktivitas di bidang peternakan, yaitu jenis yang pertama peternakan unggas. Yang kedua peternakan hewan kecil. Yang ketiga apa? Peternakan hewan besar. Apa sih yang bedakan peternakan tersebut? Yang mendatangi hewan tersebut. Apa? Ada yang tahu? Ada hewan yang dibudidayakan ya. Peternakan unggas dibudidayakan oleh tersebut. Sepertinya apa? Peternakan unggas itu sama dengan
Terdapat ada dua jenis. Ada yang tahu? Yang pertama itu perikanan tangkap ya? Iya, Bu. Yang kedua perikanan budidaya. Lalu apa saja yang membedakan dua? Yang pertama perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan. Yang kedua cara menangkap ikan di laut. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan cara menangkap ikan di laut. Yang kedua, sedangkan perikanan budaya dilakukan di daratan atau perairan. Tempat budidaya ikan dapat dilakukan di dalam kolam. Kolam apa lagi? Sungai. Waduk. Apa lagi? Danau. Sawah. Apa lagi? Dan sedangkan tempat ikan payau ditambak di pesisir pantai. Yang keempat, aktivitas ekonomi kehutanan di bidang kehutanan. Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Ya. Kawasan hutan di Indonesia mengandung sumber daya alam yang melimpah. Hasil hutan, belum lagi potensi hutan yang hasilnya kayu dan non-kayu. Hasil hutan salah satunya apa? Ada yang tahu? Jadi Indonesia berekspor kayu salah satu sumber, sehingga kayu salah satu menjadi sumber pendapatan oleh masyarakat atau penduduk. Misalnya manfaat kayu, bahan bangunan dan juga bahan perabotan. Misalnya ini apa? Meja. Ini perabotan ya dari kayu. Kursi dan lemari. Bahkan banyak hasil dari kayu. Bahkan kertas terdapat di buku tulis terbuat dari kayu. Sangat melimpah, kita tidak boleh mengambil seenaknya. Kita perlu perhatian hutan tersebut. Daya alam terdapat di dalam hutan. Flora maupun fauna. Agar dijaga dengan baik, apalagi di Indonesia, adalah paru-paru apa? Dunia. Paru-paru dunia. Di Indonesia itu paru-parunya di dunia. Apalagi di Indonesia ada paru-parunya di dunia. Paru-paru dunia karena memiliki oksigen yang telah hidup setiap hari. Jika hutan rusak, maka di daerah dampak. Bukan ekonomi saja, tapi juga dampak lingkungan. Seperti suhu dunia makin panas. Kekeringan artinya flora dan fauna dan masih banyak lagi. Hal itu kelestarian hutan harus kita jaga. Kita harus jaga. Wah, ternyata macam-macam bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Tentunya aktivitas ekonomi masing-masing di keluarga akan berbeda satu sama lain. Namun perbedaan jangan sampai perpecahan, justru karena adanya keragaman ekonomi.
tetap satu dan kesatuan. Coba bayangkan jika aktivitas ada di bidang peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan masih banyak lagi, dan adanya keragaman ekonomi ini ya terdapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Setelah kita belajar mengenai keragaman di Indonesia, kalian harus tulis di sini tentang apa tadi? Tentang apa? Keragaman, persatuan, dan kesatuan di Indonesia. Yang tadi ada 4 aktivitas. Yang pertama tadi apa? Di bidang pertanian. Yang kedua apa? Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Yang ketiga apa? Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Yang keempat, aktivitas yang terakhir apa? Masih ingat? Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, jadi ingat dan tulis ini tentang keragaman, persatuan, dan kesatuan di Indonesia. Ingat belajar di rumah tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya? Ya, Bu. Sekarang kita berdoa. Belum pelajaran selesai bentuk, jadi kita berdoa. Tutup dengan doa. Tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Dan ingat PR, Ibu periksa besok ya. Ya, Bu. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam rangka Tulis. Sampai jumpa. Selamat siang. Sampai jumpa besok ya. Ya, Bu. Ingat PR besok Ibu periksa. Ya, Bu. Ya, tentang keragaman tadi ya. Ya, Bu. Sus, diktator.